Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, muatan bahasa Indonesia, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Yang kedua, siswa dapat menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan gambar. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi informasi dari teks visual untuk membuat ringkasan. Dan yang keempat, siswa dapat menulis teks visual berdasarkan gambar. Nah, apa itu teks visual? Ya benar, teks visual adalah teks yang disajikan menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Teks visual selalu dilengkapi dengan gambar yang mendukung isi teks. Jadi perhatikan ya, dilengkapi dengan gambar. Ya, baiklah. Yang pertama kita akan belajar tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual. Nah, tidak ada salahnya kita mengingat kembali apa itu gagasan pokok. Ya, gagasan pokok adalah pernyataan inti atau pokok pembahasan sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah pernyataan yang menguraikan, memberi informasi tambahan, dan mendukung gagasan pokok. Dan selalu diingat ya, gagasan pokok umumnya terdapat dalam kalimat utama pada paragraf. Nah, baiklah. Mari bersama-sama kita baca. Ini merupakan teks visual karena terdapat gambar. Ya, jadi teks yang berjudul Pemanfaatan Energi Matahari. Kita baca bersama-sama ya. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam sistem tata surya kita. Seperti bintang pada umumnya, matahari menghasilkan cahayanya sendiri. Cahaya tersebut dihasilkan oleh reaksi nuklir yang terjadi pada zat-zat penyusun matahari. Cahaya matahari begitu kuat dan mampu menyinari bumi sekaligus menghangatkannya. Tanpa cahaya matahari, bumi dapat membeku dan mengalami zaman es. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan cadangan makanan dan pembentukan oksigen. Tumbuhan menyimpan cadang makanan hasil fotosintesis dalam berbagai bentuk, contohnya buah. Sementara itu, tumbuhan melepas oksigen hasil fotosintesis ke udara sehingga makhluk hidup lain dapat menghirupnya saat bernapas. Nah, manusia pun memerlukan matahari dalam berbagai kegiatan. Manusia memanfaatkan energi panas matahari untuk mengeringkan pakaian serta pembuatan bahan makanan seperti garam dapur, kerupuk, dan ikan asin. Selain itu, manusia memanfaatkan energi cahaya matahari untuk menghasilkan listrik menggunakan perangkat panel surya. Nah, dari teks ini terdapat 3 paragraf ya. Anak-anak perhatikan 3 paragraf. Ya, selanjutnya. Nah, dari paragraf pertama, gagasan pokoknya adalah matahari sebagai bintang di tata surya kita. Sedangkan gagasan pendukungnya yaitu matahari menghasilkan cahaya, manfaat cahaya matahari bagi bumi, dan gagasan pendukung yang ketiga yaitu akibat tidak ada cahaya matahari. Untuk paragraf kedua, gagasan pokoknya yaitu cahaya matahari untuk fotosintesis. Gagasan pendukungnya yaitu pengertian fotosintesis, hasil fotosintesis beserta fungsinya.
Sedangkan untuk paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah matahari dalam kegiatan manusia. Sedangkan gagasan pendukungnya, manfaat energi panas matahari, manfaat cahaya matahari bagi manusia. Oke. Nah, selanjutnya kita menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung berdasarkan gambar. Yang perlu diperhatikan cara menentukan gagasan-gagasan berdasarkan gambar yaitu pertama, mengamati gambar secara saksama. Yang kedua, mencatat topik yang ditunjukkan gambar tersebut. Yang ketiga, mencatat informasi yang diceritakan oleh gambar tersebut. Yang keempat, mencatat hal-hal yang mendukung alasanmu terkait informasi tersebut. Jadi, amati gambar, topik, mencatat informasi, dan hal-hal yang mendukung alasan tersebut. Nah, contoh, perhatikan gambar ini. Dari gambar ini, informasi yang kita dapat yaitu matahari bersinar terang. Ya. Yang kedua, kamar Ayu menjadi terang karena cahaya matahari. Yang ketiga, Ayu mematikan lampu kamar. Yang keempat, Ayu menunjukkan sikap hemat energi. Nah, dari gambar itu kita dapat 4 informasi. Ya. Selanjutnya, kita belajar mengidentifikasi informasi dari teks visual untuk membuat ringkasan. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang ringkasan ya. Jadi informasi itu adalah berita tentang sesuatu. Informasi dari teks visual dapat diperoleh dengan cara membaca teks dan mengamati gambar yang disajikan secara saksama. Contoh, kita akan membaca teks visual batu bara. Batu bara adalah salah satu bahan bakar fosil yang berasal dari pembusukan tumbuhan selama berjuta-juta tahun di bawah tekanan bumi. Batu bara berwarna hitam dan memiliki tekstur seperti batu. Di Indonesia, batu bara digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Dahulu, batu bara digunakan untuk menggerakkan mesin pabrik, kendaraan, penghangat rumah, dan sebagainya. Sayangnya, batu bara mengandung karbon dalam jumlah besar sehingga saat dibakar akan menghasilkan emisi berupa gas tanpa warna seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Gas-gas tersebut dalam jumlah besar dapat mengganggu pernapasan manusia. Selain itu, gas-gas tersebut juga termasuk dalam golongan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Nah, dari tes tersebut kita bisa ringkas, di mana ringkasan adalah penyajian karangan secara singkat dan efektif dari sebuah karangan yang panjang tanpa mengubah urutan informasi yang asli. Ya, jadi berikut tes ringkasan dari teks batu bara. Batu bara adalah bahan bakar fosil yang berwarna hitam dan memiliki tekstur seperti batu. Bahan bakar tersebut digunakan dalam PLTU di Indonesia, sedangkan dahulu digunakan sebagai penggerak mesin pabrik kendaraan dan penghangat rumah. Hanya saja batu bara mengandung karbon sehingga menghasilkan emisi seperti karbon dioksida dan karbon monoksida. Emisi tersebut dapat mengganggu pernapasan manusia dan menyebabkan pemanasan global. Nah, yang selanjutnya kita belajar tentang menulis teks visual berdasarkan gambar. Tadi di depan kita sudah belajar tentang menentukan gagasan-gagasan teks berdasarkan gambar. Ya, sekarang berdasarkan anak-anak perhatikan gambar, setelah menentukan gagasan-gagasannya, anak-anak dapat menulis teks visual. Seperti contoh, pada pagi hari yang cerah, matahari memancarkan sinar yang mampu menerangi kamar Ayu. Ayu mematikan lampu kamarnya. Ia melakukan hal tersebut untuk menghemat energi listrik. Tidak hanya mematikan lampu, Ayu juga dapat membuka jendela agar kamar semakin terang. Nah, demikian teks yang berdasarkan gambar.
Demikian penjelasan singkat Bu Guru tentang mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks visual.